Tahun ajaran sekolah yang baru akan segera tiba dan menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya, termasuk dalam memilih sekolah yang tepat. Mau nggak sih kita titipkan anak kita pada orang yang sembarangan gitu? Kita orang tua perlu duduk bersama, perlu diskusi antara suami dan istri, dan juga lihat juga anak kita seperti apa anak kita ini gitu kan. Kalau memang dia berkebutuhan khusus, tentu jangan memaksakan diri untuk masuk ke sekolah yang umum. Kalau kita sebagai Kristiani, tentunya kita akan mencari sekolah yang menunjukkan Yesus di sekolah tersebut dan diperkenalkan sesering mungkin tentang siapa Tuhan kita. Tolong ingat baik-baik bahwa pengetahuan dunia yang ada dalam pendidikan itu hanya untuk masa yang sangat sementara. Jangan sampai itu menguasai anak-anak dari pagi sampai malam belajar, terus tidak ada waktu untuk mengenal Tuhan. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak Anda untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Saat ini kita akan membahas satu topik, yaitu memilih sekolah yang tepat. Tahun ajaran sekolah yang baru akan segera tiba dan menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya, termasuk dalam memilih sekolah yang tepat. Lantas sekolah yang tepat seperti apa yang dimaksud? Kita akan bahasnya bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang praktisi pendidikan dan juga seorang psikolog. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Apa kabar? Baik. Kita belum cuci tangan Iya Eva. betul, ada yang sanitizer di sini Bu Helena, silakan. Boleh. Bisa dipakai dulu. Iya. Karena kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Masih perlu sampai beberapa waktu ke depan ya. Betul. Kita lakukan ini sebelum vaksin dari COVID bisa ditemukan ya. Katanya sudah ditemukan, cuma belum bisa disebarluaskan. Kita belum dapat sampai sekarang ya. Nah, tapi daripada kita ngomongin itu, kita ada lebih penting memikirkan tentang pendidikan anak-anak kita. Iya, apalagi di masa seperti ini, dimana kan kalau masa pandemi kita mau keliling-keliling juga susah ya. Betul. Untuk ngecek-ngecek sekolah seperti itu. Tapi mau bagaimanapun pendidikan anak-anak harus tetap jalan Ibu Helena. Ya, termasuk mungkin saat ini kan kita udah memasuki tahun ajaran yang baru. Nah, gimana caranya milih sekolah yang tepat? Mungkin bagi para pemirsa yang anak-anaknya dari taman bermain mau naik ke sekolah dasar ataupun ke tingkat-tingkat lain. Dari preschool ya. Betul. Nah, sebelum kita masuk sekolah yang tepat seperti apa sih yang dimaksudkan? Kenapa sih kita perlu membahas topik ini, Bu Helena? Ya, saya pikir ini topik yang perlu juga untuk diketahui dan dicerna baik-baik oleh semua orang tua, karena jangan lupa sekolah itu adalah rumah kedua dan guru-guru adalah orang tua kedua, ya kan? Mau nggak sih kita titipkan anak kita pada orang yang sembarangan gitu? Titip dong anak saya dong, mau siapa aja? Kan enggak kan, kita akan pilih, kita akan pikirkan baik-baik apakah dia layak untuk kita jadikan penjaga anak kita, penolong anak kita, dan pendidik anak kita. Jadi makanya kita perlu membahas saat ini, jangan sampai kita salah menitipkan anak-anak kita ya Bu Helena. Iya, betul sekali, karena banyak sekali pengalaman di mana setiap orang tua kan punya harapan, ekspektasi sendiri ya. Mungkin sama-sama sukunya, sama-sama agamanya, sama-sama tinggal di daerah yang sama. Cuma mungkin punya ekspektasi sendiri-sendiri kan. Saya punya harapan, mungkin saya ingin anak saya itu motorik kasarnya berkembang dengan baik dan dia bebas, tidak dikekang dengan suasana di kelas gitu misalnya. Maunya di alam gitu, berarti sekolah alam kan gitu kan. Ada sekolah alam juga kan. Betul. Atau mungkin saya ingin anak saya itu dipandu dalam suasana Kristiani di mana Yesus dikenalkan pada anak-anak sejak dini. Tentu kita memilih sekolah yang memang dapat memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Jadi kalau kita taruh dia sekolah umum,
nanti kecewa lagi, lalu marah-marah sama sekolah. Kenapa anak saya nggak diajarkan? Loh kan ini kan sekolah umum kan gitu kan. Jadi kita perlu melihat apa sebenarnya yang kita ingin dicapai oleh anak-anak kita. Terus standarnya seperti apa gitu, dan keuangan kita seperti apa. Jadi ada banyak pertimbangan yang harus dipikirkan, betul. Ya. Apa harapannya, bagaimana dengan kondisi kita juga, yang tentunya bukan hanya berguna buat anak-anak kita, tapi orang tua juga jangan sampai kewalahan juga ya Bu Helena. Sebenarnya sekolah yang tepat itu maksudnya apa sih Bu Helena? Sekolah yang tepat, sekali lagi saya bilang tadi bahwa kita orang tua perlu duduk bersama, perlu diskusi antara suami dan istri, dan juga lihat juga anak kita seperti apa anak kita ini gitu kan. Kalau memang dia berkebutuhan khusus, tentu jangan memaksakan diri untuk masuk ke sekolah yang umum, tapi perlu mungkin anak saya juga perlu mengenal anak-anak yang tidak mempunyai kebutuhan khusus. Oke, mungkin carilah sekolah inklusif misalnya seperti itu. Atau anak kita mungkin kok cepet banget ya nangkepnya ya. Kayaknya semua yang kita ajarin cepet diserap gitu. Ini berarti mungkin punya talenta lebih, atau mungkin IQ-nya sudah jauh di atas rata-rata kan gitu kan. Nah, anak khusus seperti ini memang perlu juga dicarikan sekolah yang dapat mendukung dia untuk bisa mengeluarkan dan bisa melayani. Kalau enggak, anak-anak yang punya kemampuan lebih seperti ini, dia akan mudah bosan di dalam kelompok belajar yang mungkin memaksakan dia harus seperti ini ya, kerjakan dalam 2 jam. Terus kalau udah selesai, cek lagi. Udah selesai, cek lagi. Berapa kali selesainya? Nah, ada kasus seperti itu. Jadi ini anak benar-benar pintar, luar biasa pintarnya. Dia sampai pelajaran apapun oke gitu. Berenang, belajar sebenar langsung bisa gitu. Bahkan bisa ngebut penangkapnya dalam banyak hal. Belajar fisika oke, belajar main piano pun jago gitu. Memang gifted deh anak ini. Nah, ketika dia masuk ke sekolah umum, sekolah maksudnya untuk semua level kecerdasan gitu digabung. Nah, yang ada akhirnya dia dicap sebagai anak yang pemberontak, anak pembangkang, dan dalam tanda kutip dimusuhi oleh gurunya. Kenapa? Enek gitu loh anak ini. Anaknya apa? Karena selalu bertanya kan, nanya lagi. Kadang-kadang kan ada guru-guru yang mudah tersinggung ketika dia nggak bisa jawab gitu kan. Padahal anak ini udah tahu deh perkembangannya dari pelajaran yang akan disampaikan, dia udah tahu. Jadi waktu dijelaskan dia malah banyak bertanya, dan mungkin si guru belum siap untuk pertanyaan seperti itu. Sebenarnya harusnya gurunya ya rendah hati aja ya. Nah, anak-anak yang punya kelebihan khusus seperti ini harusnya dicarikan sekolah yang bisa menunjang untuk dia gitu. Wah, berarti memang harus orang tua terlebih dahulu mengenal dari karakter ataupun kebutuhan dari anak-anak sebelum mereka memilih sekolah yang tepat seperti apa. Betul. Nah, Ibu Helena, kriterianya nih, kriteria sekolah yang tepat itu seperti apa? Yang pasti kalau menurut saya sama seperti kita juga mau cari, penjaga anak kita di rumah. Kita pasti lihat orang ini sayang nggak sama anak kita. Kan seperti itu kan. Kalau kita lihat kayaknya orangnya judes ya, pasti kita akan khawatir dong, cemas gitu kan. Jangan-jangan nanti ya kan, misalnya anak kita belepotan, jorok banget sih, misalnya kayak gitu. Waduh, depan kita aja udah kayak gini nih. Itu bisa tahu dari mana Bu Helena? Bawa aja anaknya. Jadi ketika anaknya memilih sekolah tuh sebaiknya anaknya dibawa. Ya kita kenalan dengan gurunya. Terus ada open house, ikutlah open house-nya. Dan sebenarnya sekolah yang secara umum ya, gambaran secara umum, memang tergantung dari setiap kita keluarga-keluarga punya ekspektasi. Kalau kita sebagai Kristiani, tentunya kita akan mencari sekolah yang meninggikan Yesus di sekolah tersebut dan diperkenalkan sesering mungkin tentang siapa Tuhan kita, kan seperti itu ya. Dan harusnya pelajaran takut akan Tuhan, kasih akan Tuhan akan menjadi pelajaran utama di sekolah tersebut. Nah, jadi tergantung kita ekspektasi seperti apa. Tapi yang pertama paling tidak adalah kita perlu lihat apakah di sekolah ini orang tua itu dikasih kesempatan untuk berbicara, apakah disambut dengan baik, dan pada saat bertanya apakah dijawab, atau mungkin dari mulai datang aja mukanya datar gitu kan. Nah, kalau kayak begitu gimana kita nanti besok kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan, atau mungkin usulan, atau mungkin ya ada sesuatu yang kayak kurang srek gitu mau nanya, kalau dari awal saja sudah
tidak nyaman berhadapan dengan sekolah, pihak sekolah. Itu yang mau saya tanyakan. Gimana caranya kita tahu kalau ternyata sekolah ini welcome juga kepada orang tua? Karena mungkin kalau kepada anak mungkin langsung ketahuan kan. Tapi gimana kepada orang tua? Nah, kita akan membahasnya Ibu Helena dan para pemirsa. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas memilih sekolah yang tepat. Karena kita tahu sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran yang baru, kita tentunya mau dong memilih sekolah yang tepat khususnya bagi pendidikan anak-anak kita. Tadi Ibu Helena sempat katakan kalau yang pertama cari yang nyaman untuk anak-anak kita, yang sayang untuk anak-anak kita ya. Apalagi kalau ternyata sekolah itu punya visi yang sama tentang kerohanian, nah itu lebih baik lagi. Caranya tadi Bu Helena sempat bilang, ya coba aja ajak anaknya ke sekolah itu ya. Gimana tanggapan guru terhadap anak itu. Tadi Bu Helena juga bilang, apakah sekolah ini memberikan ruang kepada orang tua. Nah, betul. Itu kan kayaknya susah-susah gampang nih Bu Helena dilihat. Ini caranya gimana sih Bu Helena kita bisa tahu? Ya memang tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau saat ini kita mungkin susah ya untuk berkunjung ke sekolah-sekolah karena kan banyak kan tutup gitu kan. Tapi kan paling tidak mereka punya website barangkali. Kita bisa cari tahu juga mungkin di internet ya, di Google. Tanya aja sekolah ini gimana sih prestasinya seperti itu. Gimana sih kan dari situ kelihatan. Yang pasti sekolah yang hidup itu adalah sekolah yang bisa kita jadikan salah satu kriteria untuk menitipkan anak kita. Karena kalau sekolahnya sudah nggak pernah ada prestasi, lomba nggak pernah ikut gitu misalnya. Minimal mungkin bukan lomba ya, mungkin ada kegiatan lah ya. Ada juga sekolah-sekolah yang nggak mau lomba karena memang menekankan tidak adanya persaingan. Boleh juga seperti itu. Seperti sekolah Advent tuh saya pikir bagus juga misinya karena tulisan Ellen White mengatakan sebaiknya memang anak-anak jangan dibikin jor-joran gitu ya. Tapi diberikan kesempatan untuk mungkin mengeluarkan talentanya. Misalnya ada pentas seni kah, atau mungkin mereka pelayanan kemana seperti itu. Jadi sekolah ini hidup, ada kegiatan yang baru, ada sesuatu yang kira-kira membuat anak-anak itu menjadi aktif gitu. Jadi ekspektasinya harus tinggi. Apa sih sebenarnya visi dari sekolah ini? Lalu cocokkan dengan keinginan kebutuhan dari kita para orang tua nih, suami istri. Ini visinya seperti ini, cocok nggak deh dengan harapan kita? Kalau visinya hanya misalnya ingin menjadi sekolah yang biasa-biasa aja, jangan dong. Anak saya jadi biasa-biasa aja nanti. Ya kan gitu. Terus yang kedua, kan dari foto-foto dan dari ya video-video barangkali yang ada di website mereka. Dan syukur-syukur kalau bisa juga dengar dari mulut ke mulut ya, bahwa di sekolah ini anaknya aktif atau seperti apa. Nah, yang paling bagus sebenarnya berkunjung ke sekolah tersebut dan bisa ngelihat anak-anak aktif nggak ya. Bagaimana? Pada saat kegiatan belajar mengajar. Iya, seperti itu. Jadi kelihatan anak itu. Jadi kalau boleh melihat langsung gitu, minta izin dari sekolah, boleh nggak kami melihat sekolah dan ya mungkin ngintip lah gitu. Tapi biasanya nggak dikasih sih. Biasanya nggak dikasih. Tapi paling nggak mungkin sekolah akan memberikan video tentang kegiatan di sekolah gitu. Jadi anak-anak tuh aktif di sekolah tersebut. Jangan sampai semua santai-santai saja, sering nggak ada guru gitu kan. Anak-anak jam 9 udah pulang karena gurunya sakit gitu. Waduh, kalau seperti ini kan berarti sekolah ini tidak menjaga kesinambungan proses belajar mengajar dengan baik ya. Dan kurikulumnya bagaimana gitu? Apakah kurikulumnya hanya standar saja atau ada sesuatu yang lebih ingin diberikan sekolah pada anak-anak? Nah, ini kita lihat. Jadi mungkin di sekolah ini dikasih kelas khusus loh untuk anak-anak yang suka masak atau suka bercocok tanam ya, nurturing di tanah seperti itu, menanam-nanam gitu. Wah, ada loh. Wah, hebat sekali. Anak-anak, kebetulan anak saya juga suka nih gitu. Mungkin bisa disalurkan ke situ. Terus juga tadi gimana sekolah memperlakukan orang tua? Apakah orang tua harus tutup mulut gitu, semua pertanyaan pokoknya ini peraturan, nggak boleh tanya gitu kan misalnya, jangan ganggu gugat gitu. Atau mungkin kita lihat di majalah dindingnya kegiatan POMG-nya, kegiatan komite sekolahnya
aktif ya, ada loh kegiatan-kegiatan dari komite sekolah itu. Di sekolah ini ada komite sekolah nggak? Jangan-jangan nggak ada lagi. Ya kan, itu harus dipertimbangkan juga ya, Bu jadi Helena? karena kalau orang tua dilibatkan paling tidak kan ada yang menjadi seperti apa ya, seperti ya jembatan lah antara orang tua secara keseluruhan dengan pihak sekolah. Jadi ada jembatannya yaitu komite sekolah. Nah kalau ada seperti itu, ya bisa lah kita belajar lebih tahu lagi lebih dalam sekolah ini seperti apa. Itu adalah nilai-nilai positif yang bisa kita jadikan acuan. Dan yang terakhir memang tadi dari awal tuh kita coba datang dan telepon barangkali jawabannya seperti apa. Kalau jawabannya udah ketus, udah kalau nanya lebih lanjut langsung kayaknya nadanya udah nggak enak nih gitu. Nanyain tentang gimana kita di sekolah, ini nanya-nanya aja nih orang misalnya kayak gitu. Bu, kok ibu banyak pertanyaan sih? Kalau masuk aja misalnya kayak gitu. Wah. Jangan nekat deh ya gitu. Jadi maksud saya hal-hal yang standar ini itu sebenarnya adalah kriteria yang perlu kita cermati gitu. Belum lagi yang lain-lainnya ya. Tapi yang standar ini deh, apakah orang tua disambut, apakah orang tua boleh bertanya, apakah ada komite sekolah di mana orang tua juga dilibatkan dalam proses belajar mengajar di sekolah kan. Biasanya kan kalau ada komite sekolah tuh nanti mereka ikut mengawasi jalannya proses pembelajaran kan, misalnya pada saat lomba apa, kegiatan apa, orang tua dilibatkan seperti itu, sehingga apa ya, orang tua bisa ikut membuat kegiatan tersebut menjadi lebih baik kan kayak gitu. Ada menerima masukan-masukan, sekolah ini menerima masukan-masukan. Kan kalau kita jadi katak dalam tempurung nggak mau dengar orang lain kan, yang ada ya kita jadi nggak berkembang kan, tetap di situ aja. Jadi kalau kita mempertimbangkan ketika orang tua bisa memberikan kesempatannya untuk berbicara, berarti ada kerjasama ya, antara orang tua dan juga pihak sekolah. Masalah gedungnya gede atau kecil, saya pikir itu jadi hak orang tua ya untuk menilai. Tapi menurut saya 5 standar ini sebaiknya diperhatikan baik-baik gitu. 5 standar atau 5 kriteria paling mendasar ya dalam kita memilih sekolah yang tepat. Nah, tapi Bu Helena, itu kan kalau kita baru mau milih sekolah. Kalau udah terlanjur dan kita rasa salah pilih sekolah nih, apa sih dampaknya kalau kita salah pilih sekolah? Iya, banyak kasus ya, banyak kasus. Bahkan contohnya seperti apa? Salah satunya bahkan apa namanya, berdampak sampai ke jenjang berikutnya gitu. Jadi ini anak nih masuk homeschooling, tapi sayangnya homeschooling tidak dikelola dengan baik. Homeschooling itu kan bagus ya kalau dikelola dengan baik. Sebenarnya sekolah apapun kalau dikelola dengan baik, pasti bagus. Mestinya hasilnya akan bagus. Tapi ini homeschoolingnya apa ya, menurut saya kurang bertanggung jawab. Dia hanya mengajari beberapa mata pelajaran saja, terus itu, dan cara ngajarnya aneh. Habis diajarin anak-anak kerjain sendiri. Udah itu terus tidak ada yang namanya pergi keluar, outing di luar, hanya di dalam ruko itu aja gitu. Tahu nggak? Anak ini akhirnya nggak bisa matematika loh, untuk dia masuk untuk masuk SMP, tapi pelajaran kelas 3 pun dia nggak bisa. Wah, sedih sekali kan? Sampai dampaknya sampai seperti itu. Jadi anak yang kelas 3 kita bisa mengerjakan soal itu, tapi dia yang mau masuk SMP itu enggak loh, nggak bisa. Sedih sekali. Jadi memang padahal nama sekolah itu nama luar negeri, nama itu nama ke barat-baratan lah gitu ya. Terus tempatnya juga indah, bagus gitu. Tapi ya begini, dari ini bukan cuma satu loh, ada beberapa gitu. Sampai ada yang akhirnya harus saya keluarkan karena memang nggak bisa ngikutin. Benar-benar nggak bisa ditolong gitu, nggak bisa ditolong. Apa namanya, sayang sekali ya, sayang sekali. Jadi kalau salah memilih ya seperti itu jadi sudah terlanjur tapi orang tua tidak peka gitu loh. Mestinya tuh dia harus tetap melihat apa ya, melihat standarnya sebenarnya kalau kelas sekian tuh kayak gimana sih, harusnya ngikuti gitu loh. Kamu belajar apa tadi? Paling nggak kan ada pertingkatan. Kalau misalnya, loh kok kamu dinilai 100 padahal kamu nggak bisa ngerjain ini? Kan itu sebuah tanda tanya kan? Betul. Ya kalau orang tua saya pikir harus ingat ini, bahwa sekolah itu bukan mesin cuci gitu loh.
Jadi kita lepas langsung masukkan ke sini, udah bayar uang sekolahnya, masukkan plus selesai. Saya mau terima bagus. Nggak bisa begitu loh. Guru atau sekolah itu hanya teman sekerja kita gitu. Jadi kita tetap harus pantau. Jadi dari hari ke hari kan harusnya sekolah yang baik itu ada buku penghubung antara guru dan orang tua. Sehingga orang tua bisa bicara dengan guru, guru bisa bicara dengan orang tua. Dan yang kedua juga mungkin sekarang kalau pakai buku agak sulit karena mungkin ada juga peraturan tentang paperless gitu ya, tidak usah pakai kertas. Pakai WA group. Jadi kan dari situ kan bisa ada komunikasi. Sehingga ada jalur dari orang tua untuk bicara dengan guru. Wah, ternyata dampaknya bisa sampai panjang ketika kita salah memilih sekolah. Bahkan ada anak yang mau bunuh diri. Wah, ya kan bunuh diri karena apa? Karena anak ini sangat-sangat tertekan di sekolah yang besar itu. Sekolah ini sekolah besar dan sebenarnya harusnya tidak terjadi hal seperti ini. Nah, ini menarik banget Ibu Helena dan kita masih akan membahasnya lagi. Memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak kita, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas memilih sekolah yang tepat. Kriteria-kriteria dan dampaknya ketika kita salah memilih sekolah tadi sudah kita bahas di sini. Nah, kita akan membahasnya lagi. Sebenarnya bagaimana sih pendidikan yang direncanakan oleh Tuhan atau menurut Alkitab dan juga Roh Nubuat itu? Jadi sebenarnya kan kalau ada di Amsal 22 ayat 6 tuh, didiklah anak menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Terus di Ulangan 6 ayat 6 kan dibilang harus berulang-ulang kan gitu kan. Iya, dan tapi satu kesatuan dari ada benang merah dari semua hal pesan Tuhan di Alkitab mengenai pendidikan, yaitu takut akan Tuhan gitu. Pelajaran tentang kasih Tuhan itu harus didengung-dengungkan. Kadang-kadang orang tua lupa bahwa sekolah, kegiatan belajar itu hanya sebagian dari kehidupan anak-anak gitu. Dan itu juga dampaknya hanya sampai dia usia selama masih di dunia gitu. Iya kan? Berapa tahun sih? Paling lama 70 tahun, 80 tahun lah gitu. Setelah itu kita korbankan yang kehidupan kekal karena kita terlalu sibuk. Jadi ada tulisan dari buku Ibu Ellen White yang saya pikir saya sangat terpesona dengan buku ini. Karena apa? Karena dia selalu mengingatkan bahwa kita harus ingat bahwa pekerjaan kita di dunia ini ada hanya awal untuk pekerjaan selanjutnya. Jadi kalau pendidikan di dunia saat ini sebenarnya hanya awal untuk pendidikan yang terus berlanjut sampai kita nanti di masa kekekalan kalau kita masuk surga ya. Oleh karena itu kita harus berusaha. Itu dia. Jadi ya memang itu anugerah ya. Jadi keselamatan ada anugerah. Namun demikian kan kita perlu menghidupkan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Jangan sampai ditolak nanti di pintu gerbang ya. Nah itu jadi para orang tua dan wali diingatkan oleh Ibu Ellen White di buku Mendidik dan Membimbing Anak ini sebaiknya memilih sekolah yang mirip lah nilai-nilainya yang dianut di sekolah itu dengan nilai-nilai yang dianut di rumah kita. Ya kan? Jadi memang sih kalau sampai di lingkungan kita ini yang mungkin ada pemirsa yang tinggalnya di tempat yang jauh dari kota barangkali ya, atau jauh dari sekolah yang mengenakan Yesus di situ, jauh dari mana-mana, jangan paksakan untuk masuk ke sekolah umum. Itu saran dari Ibu Ellen White ya. Karena apa? Karena nanti dampaknya akan lebih sulit untuk kita perbaiki. Jadi kalaupun harus, karena memang keterbatasan segala hal lah ya. Kalaupun harus, kita harus terus dampingi anak ini dengan pendidikan yang mengenalkan Yesus lebih banyak lagi di rumah. Pada pagi dan petang, pagi dan petang. Demikian juga pada hari ke-7 gitu, seperti itu. Jadi carilah sekolah yang mempunyai nilai-nilai mirip dengan apa nilai-nilai yang di rumah. Tentang kebenaran dan tentang kasih Tuhan dan takut akan Tuhan. Karena itu yang paling berguna untuk kekekalan. Jangan sampai kita membiarkan pendidikan yang hanya mungkin beberapa tahun dalam kehidupannya. Iya, oke, dia mau jadi dokter. Oke, luluslah umur berapa ya? 27, 28. Nah, setelah itu dia mengabdi. Tapi kapan? Mungkin 50 tahun lagi atau 50 tahun lagi. Selesai loh. Bahkan 70 tahun kayak dokter udah nggak buka praktek lagi ya. Kecuali dia masih kuat ya. Seperti itu. Udah selesai kan? Tapi akhirnya dia lupakan Tuhan karena memang nggak dikenalkan oleh pendidikan di sekolahnya.
waktu dititipkan oleh orang tuanya ya. Saya punya satu pengalaman, ada ibu yang sudah lanjut usia nangis sama saya. Dia bilang anak-anak saya nggak ada satupun yang ikut saya dalam kebenaran. Karena apa? Anak ini dimasukkan ke sekolah besar yang memang katanya hebat gitu. Terus akhirnya anaknya satu persatu ya ikut agama dari sekolah tersebut. Tidak ada satu pun yang mau ikut ibu kita ini gitu. Semuanya menentang. Mama sama kami punya jalan yang berbeda. Sedih nggak? Sedih kan? Karena waktu kecil memang pendeta sudah bilang masukkan ke sekolah ini. Tapi mamanya bilang, sekolah itu kurang bagus, sekolahnya kecil, kurang bagus, kurang indah, dan seterusnya. Guru-gurunya kayaknya kurang pintar, dan sebagainya. Nyatanya yang lulusan dari sekolah yang katanya kecil itu justru jadi tiang-tiang gereja saat ini. Yang itu hilang semuanya. Apa gak sedih? Sedih. Ibu itu sedih. Setiap kali saya bertemu melawat dia menangis gitu. Dia menangis. Nah kan penyesalannya nggak bisa diulangi lagi ya. Sayang sekali. Nah tolong ingat baik-baik bahwa pengetahuan dunia yang ada dalam pendidikan itu hanya untuk masa yang sangat sementara. Jangan sampai itu menguasai anak-anak dari pagi sampai malam belajar, terus tidak ada waktu untuk mengenal Tuhan. Nah, ini dia yang perlu dipertimbangkan oleh kita para orang tua ataupun para wali yang saat ini sedang mendidik ataupun memilih sekolah. Jangan sampai pendidikan yang kita anggap sangat bagus atau berharga di dunia malah justru menghilangkan nilai-nilai keagamaan atau keimanan dari anak-anak kita. Nah, dan membuat dia hilang selamanya. Dan buat dia hilang selamanya, itu yang paling ditakutkan Ibu Helena. Betul sekali. Nah, Ibu Helena kasih kesimpulan ataupun pesan kepada para pemirsa yang sedang menyaksikan Love Your Child. Ya, pendidikan di dunia ini memang penting. Karena bagaimanapun anak-anak kita akan bersaing dengan kompetisi yang cukup keras dalam dunia ini sepanjang dia masih hidup di dunia ini. Tapi jangan lupa ketika anak-anak dimasukkan sekolah, carilah sekolah yang dimana memberikan pengetahuan tapi menomorsatukan pengenalan akan kasih Tuhan dan takut akan Tuhan sebagai yang terutama dan yang utama. Terima kasih banyak Ibu Helena, dan kami juga berharap kepada para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan, kita bisa memilih sekolah yang tepat bagi anak-anak kita. Pendidikan di dunia ini sangat penting, tapi jangan lupa pendidikan di atas segalanya, mengenalkan kasih Tuhan dan keimanan kepada Tuhan jauh lebih penting dari pendidikan yang ada di dunia ini. Amin. Cintai dan didik anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik. Sampai bertemu di Love Your Child episode berikutnya. Tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.